Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, saya Dinanda Surahatul Fadila dari Prodi PGMI 4A. Saya Syafrina Dianggraini dari Prodi PGMI 4A. Saya Aditya Imatus Sofi dari Prodi PGMI 4A. Saya Adinda Solihah dari Prodi PGMI 4A. Di sini kami akan Membuat video pembelajaran akidah akhlak. simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Masih ingat ice breaking yang kemarin? Masih. Ya, mari kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, saya sudah tahu. Depan, 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 belakang, 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 depan, belakang, saya sudah tahu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, apakah hari ini kalian sudah tahu kita akan belajar tentang apa? Tidak Tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, dan juga taat kepada guru. Nah, tadi siapa yang sudah sholat subuh? Saya. Wah, hebat sekali. Itu adalah contoh dari taat kepada Allah. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar tentang taat kepada Allah. Apakah kalian sudah tahu apa itu taat kepada Allah? Belum tahu. Jadi taat kepada Allah adalah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, contoh dari taat kepada Allah yaitu ada sholat tepat waktu, terus jujur, terus ngaji gitu. Nah, apakah kalian sudah melakukan apakah kalian sudah melakukan contoh-contoh tadi di rumah? Sudah. Nah, apakah kalian sudah melakukan itu di rumah? Sudah. Nah, coba Mbak Sofi apa? Aku ngaji. Lalu Mbak Sofi Waktu. Berkata jujur. Nah, baik sekali. Nah, itu contoh-contoh taat kepada Allah. Semoga kalian istiqomah ya. Amin. Terus Apa sih Bu larangannya? nah, larangannya yaitu meninggalkan sholat, terus berkata bohong, terus mencuri. Itu Berarti mencuri itu nggak boleh ya? nggak boleh. Itu yang harus kita jauhi. Apa manfaat taat kepada Allah? Aku Bu. Ya, Disayang Allah. Aku masuk surga. Dapat pahala. Masya Allah, pintar sekali. Baik anak-anak, memasuki materi yang kedua yaitu apa tadi? Taat kepada Rasul. Kalian tahu nggak taat kepada Rasul itu gimana? Ulang. Kalian tahu nggak taat kepada Rasul itu apa? Tidak tahu, di rumah nggak belajar ya. Jadi taat kepada Rasul adalah kita meneladani ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kita meladani Nabi Muhammad. Contohnya apa?
banyak sholawat kepada Nabi, kita berkata jujur, kita menolong teman, itu juga salah satu contoh dari taat kepada Rasul. Apa? Rasul atau Nabi Muhammad adalah teladan. Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladannya kita. Kita kan sebagai seorang muslim, jadi kita harus menaati selain kepada Allah juga kepada Nabi Muhammad. Kalau bukan muslim bu, taat kepada siapa? Oh iya, jadi gini, di materi kali ini kan pembahasannya tentang umat Islam. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, makanya taatnya juga kepada Rasul, terutama Nabi Muhammad. Jika orang non-muslim, nah itu sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, jadi pokoknya kita sebagai manusia harus memiliki rasa taat atau rasa patuh gitu. Nah, ada hikmahnya loh. Apa sih? Kalian tahu nggak hikmah taat kepada Rasul itu apa? Coba Dek Jana. Masuk surga. Pinter. Ada Dinda? Aduh, terus Sasa? Gak apa-apa. Ya, Mbak Dinda belajarnya giat lagi ya. Jadi hikmahnya taat kepada Rasul itu salah satunya disayangi oleh Allah dan Rasulullah, disayang teman, terus mendapatkan pahala dan juga bisa masuk surga. Jadi kalian nanti sudah menyebutkan tentang hikmah-hikmahnya. Bu Guru akan memberikan salah satu contoh tentang taat kepada Rasul. Jadi jika kalian bertemu dengan teman kalian yang lagi jatuh, apakah itu kalian tolong atau kalian biarkan? Iya, kita sebagai teman harus saling tolong menolong karena itu salah satu contoh dari taat kepada Rasul. Paham atau tidak? Jadi intinya kita harus istiqomah taat kepada siapapun, terutama kepada Allah, Rasul, orang tua serta guru. Kalau tidak taat, kalau tidak taat, ya masuk neraka. Apalagi kita tidak taat kepada Allah, kita tidak sholat, tidak hormat kepada orang tua, masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Iya, betul sekali. Guru tahu neraka? Bu Guru tahu neraka, tapi Bu Guru belum pernah ke sana. Oh, Nah, anak-anak sekarang kita punya belajar taat kepada orang tua. Nah, tadi kan kalian sudah belajar taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Sekarang kita akan belajar taat kepada orang tua. Nah, apa sih taat kepada orang tua itu? sayang. Iya, Harus terus diperintah. terus apa lagi? Nah, pinter. Nah, kalian mau nggak jadi anak yang baik? Berarti kalian itu harus mendengarkan nasihatnya, berbakti, tidak boleh membentak. Nah, kalian tahu sih apa sih orang tua itu? Ayah, ibu. Nah, iya tahu maksudnya apa orang tua itu? Yang Kalian. ibu yang melahirkan. Nah, iya, ya. Jadi orang tua itu orang yang melahirkan kita, mendidik kita dari kita di perut sampai kita sebesar ini. Nah, kalian di perut kan juga dirawat, disayang. Terus kalau minta apa-apa kan ibu yang lewat kita makan. Nah, sekarang kita sebagai anak, kita sudah besar, kita harus menyayangi orang tua, kayak menghormati. Nah, misalnya kalau minta uang, kalian harus gimana? Tidak boleh membentak. Gimana kalau minta uang? Bu, minta. Gak boleh kayak minta, minta uang. Gak boleh gitu. Misalnya kalau minta uang ya kita ke ibu terus bilang, Bu, minta uangnya buat ini. Gak boleh membentak. Kayak jauh-jauh misalnya ibu bilang, kalian main HP, terus ibu di sini, ibu di bantuan bilang, ayo Sofi, coba itu dibereskan. Terus Sofi nggak mau, itu termasuk perbuatan baik apa enggak? Enggak. Nah, gak boleh ditiru ya. Sama ayah juga begitu. Sama ayah gimana? Kalau dipanggil harus nurut. Disuruh, misalnya ayah Dinda, Sasa, buatkan kopi buat ayah. Kalian harus mau, gak boleh kalian gak mau main HP aja, gak boleh kayak gitu. Nah, jadi gitu intinya taat kepada orang tua, gak boleh membentak. Nah, jadi gitu taat kepada orang tua, tidak boleh membentak, harus menuruti nasihatnya, tidak boleh melarang. Kalau orang tua melarang ya udah nggak boleh. Kalau tapi misal gini, ada orang tua yang kayak misal gini, ada orang tua yang menyuruh anak
Maksudnya anak itu disuruh terus yaudah kamu sana aja pakai baju pendek, gak usah pakai kerudung, gak boleh. Kalian wajib melarang, maksudnya kalian wajib menolak, soalnya itu tadi keluar dari agama. Ya. Misalnya kalau ada orang tua kalian yang salah, kalian juga harus membilanginya. Bu, ini gak boleh gitu, kalian gak boleh membentak. Bu, apa sih? Oh gitu, gak suka, gak boleh gitu. Pokoknya sama itu gak boleh membentak. Nah, saya coba contohkan kalau di rumah, Mbak Sasa, kalau taat pada orang tua itu gimana? Membantu orang tua. Terus Mbak Sofi, Salim. terus Mbak Cinda, Harus jujur. nah gitu, harus jujur, harus salah. Kita mau berangkat sekolah, mau keluar, salah. Biar orang tuanya tahu, biar orang tua mendoakan. Orang tua gitu juga di rumah mendoakan. Ya, semoga anakku sekolahnya lancar, di jalan tidak ada apa-apa. Terus Mbak Sasa tadi menyapu. Orang tua juga senang, anakku ya bisa nyapu, bisa tak suruh, berarti anakku tumbuh dengan baik. Terus apa lagi ya? Saya tanya Bu, Ya, kan salim. Ya. Kalau orang tuanya meninggal, berarti gak salim. Maksudnya kita nggak jadi anak yang taat. belum taat kita, misal orang tua kita meninggal, misal ini ya, kita tidak punya orang tua, nah kita sebagai anak yang baik, anak yang soleh, soleha, harus mendoakan. Sholat didoakan, sholat ada berapa? 5. Nah selama sholat kita mendoakan, selama kita kemana-mana kita selalu ingat orang tua. Kalau misalkan malamnya kita kemana-mana orang tua, mau bunga, jadi kita tidak boleh lepas dari mendoakan orang tua. Kita harus taat kepada orang tua, mendoakan orang tua itu paling penting. Soalnya kenapa? Nah ridho Allah itu termasuk ridho orang tua kita. Jadi begitu ya anak-anak. Kalian harus tahu orang tua. Pertama tadi taat kepada Allah, Rasul, orang tua. Ya anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang keempat, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Kalian tahu nggak hormat dan patuh kepada guru itu seperti apa? Tidak membantah guru. Terus? Silakan omongan guru. Ya terus? Dan kalau di rumah kita punya ayah dan punya ibu yang sudah merawat kita dari bayi. Kalau di sekolah kita punya guru yang mengajari dan membimbing kita. Guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Kalau kalian ada apa-apa, pasti yang di sekolah itu yang membantu kita. Contoh hormat atau patuh sama guru yaitu mendengarkan guru saat menjelaskan, mengerjakan tugas. Kalau ketemu guru di luar sekolah, kita bisa menyapa, tersenyum, atau nah, agar apa sih kita hormat dan patuh sama guru? Agar ilmu kita bermanfaat, Menjadi anak pintar. sudah dapat pahala. Nah, jadi kita seorang murid harus patuh sama Guru. Baik anak-anak, dari semua pembahasan kami dari taat kepada Allah, taat kepada Rasul, orang tua dan guru yang sudah dijelaskan oleh guru-guru tadi, sekarang guru akan mengajak kalian untuk bermain sambil belajar. Nah, jadi permainannya seperti apa? Berhubung ini kelasnya cuma ada 3 orang, jadi bu guru langsung jadikan satu kelompok aja. Di sini bu guru bawa sebuah kertas yang mana isinya itu berupa sebuah kejadian dan di bawahnya ada sebuah pertanyaan yang mana pertanyaannya itu menanyakan apakah perbuatannya ini baik atau buruk dan berikan alasannya. Paham? Saya kasih Mbak Sasa. Coba Mbak Sasa sekarang dibaca apa itu kejadiannya. Sasa sedang bermain HP. Ya, terus Lalu ibu menyuruh Sasa untuk sholat. ya. Akan tetapi Sasa tidak mau. Lalu ayah memilih Sasa dan menasehati Sasa agar Sasa mau sholat. Akhirnya Sasa mau sholat. Nah, sekarang setelah membaca Mbak Sasa maju ke depan dan silakan untuk bermain. Ayo. Jadi nanti siapa yang jadi Sasa? Saya. Siapa yang jadi ibu? Saya.
Aduh, kok sih, Bu? Sasa, sholat dulu. Itu udah azan. Sholat sama ayah, Kak, boleh gitu. Nanti kamu tidak taat kepada Allah. Sholat. Iya ya. Baik, kita tangan kita sama. Jadi sekarang namanya ini perwakilan. Jadi perbuatan atau kejadian tadi itu termasuk benar atau salah? Asal-asal disuruh ibunya sholat menolak. Salah. Karena Sasa membentak ibu. Sasa tidak mau sholat. Iya. Kepada Allah. Terus tadi pas disuruh ayahnya, berarti itu termasuk perbuatannya Benar. Jadi kita sebagai orang tua besok harus menasehati anak agar mau menjalankan perintah dari ya. Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan materinya oleh Bu Guru, terus kalian juga sudah menjawab, diajak Bu Guru juga bermain peran. Sekarang tadi kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari dari penjelasan Bu Guru tadi? Coba dari Mbak Sasa dulu dijelaskan sedikit sepahamnya Mbak Sasa. Apa saja? Jadi kita harus taat kepada Allah. Iya. Gak boleh memarahi orang tua, membentak orang tua. Iya. Sudah? Sudah. Mbak Dinda? Harus bicara yang sopan sama guru. Oke. dengan guru. Pinter. Terus Mbak Cendana? Kepada Rasul juga. Ya, bagus. Jadi kita harus taat kepada yang sudah dijelaskan tadi dari Allah, Rasul, orang tua serta guru agar kita mendapatkan pahala. Jadi di rumah jangan lupa belajar. Jangan lupa apa yang materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru tadi agar ilmunya bermanfaat. Nah, sebelum mengakhiri materi pada siang hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian ice breaking sedikit. Coba 1, 2, 3 tepuk tangan. Taat Allah, taat Rasul, orang tua, taat guru. Yeay. Baik, akhirnya materi pada siang hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya untuk kalian semua. Ya, sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Apabila dari penjelasan dari awal sampai akhir tadi ada suatu kesalahan atau kehilafan, Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're